FC Twente masih parkir Hilgers di tribun karena masalah kontrak. Situasi makin pelik karena klub enggan lepas gratis, sementara performa tim terus jeblok. Best 11 bilang Indonesia kena karma usai pecat Sintayong. Buktinya, Vandenberg gagal total bawa U23 ke Piala Asia. Pelatih Grosso salut sama Itzes dan DKK usai kalahkan Lazio 1-0. Lini belakang tampil solid hingga catat clean sheet di laga krusial itu. Jay Itzes langsung dipercaya starter dan bikin Filippo Romagna duduk manis di bench. 2 laga beruntun dia main penuh, bahkan sukses bantu Sassuolo kalahkan Lazio. Sumarji akui masalah utama timnas adalah sulit bikin gol meski dominasi bola oke. Evaluasi besar bakal dilakukan jelang hadapi lawan-lawan berat di kualifikasi. Kondisi pemain dinilai paling bugar sejak era Kluivert, jadi modal bagus hadapi ronde keempat kualifikasi. Kalau taktik pas, timnas bisa tampil Spartan lawan Arab Saudi dan Irak. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Kisah Max Hilger bersama FC Twente makin terasa seperti drama tanpa akhir. Padahal bursa transfer sudah resmi ditutup. Tapi nasib bek timnas Indonesia itu masih juga menggantung. Bukan karena cedera, bukan juga karena performa buruk, melainkan masalah pelik di luar lapangan yang bikin dirinya terus terpinggirkan. Beberapa waktu terakhir, Hilger lebih sering terlihat duduk di tribun penonton ketimbang merumput di lapangan. Pelatih interim FC Twente, Ivar van Dinteren, akhirnya buka suara. Menurutnya ada persoalan yang harus dibereskan dulu antara klub dan pemain sebelum Hilger bisa kembali diberi kesempatan tampil. Klub dan pemain memiliki masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, kata Van Dinteren. Media Belanda bahkan mengungkap alasan sebenarnya. Kabarnya, Twente menuntut Hilger untuk memperpanjang kontrak sebelum ia dimainkan lagi. Sementara Hilger masih ragu, masih mempertimbangkan, dan belum memberi jawaban tegas. Akibatnya, tarik ulur ini terus berlanjut. Di satu sisi, Hilger punya keinginan hengkang yang sudah lama terpendam. Di sisi lain, Twente ogah melepasnya secara cuma-cuma. Situasi makin pelik karena drama ini bukan cuma merugikan Hilger, tapi juga klub. Twente belakangan terus menuai hasil minor, namun tetap menyia-nyiakan bakat salah satu bek potensial mereka. Bahkan demi urusan transfer yang tak kunjung selesai, Hilger sampai harus melewatkan kesempatan membela timnas Indonesia di laga uji coba internasional. Bagi publik Indonesia, jelas cerita ini bikin kesal sekaligus prihatin. Hilger adalah salah satu bek muda berbakat yang seharusnya mendapat menit bermain reguler. Tapi kini, ia seolah tersandera di klub yang tak mau kehilangan asetnya begitu saja. Media Tubantia sampai menulis tegas, FC Twente dan Max Hilger tidak punya waktu untuk disia-siakan. Drama pemecatan Sintayong dari kursi pelatih timnas Indonesia awal tahun lalu ternyata masih meninggalkan jejak panjang. Kini, media Korea Selatan ikut menyorot langkah PSSI yang mendadak mengakhiri kerjasama dengan sosok yang sempat membawa banyak harapan itu. Bahkan, mereka menyebut Indonesia seperti terkena karma setelah menunjuk Gerald Vandenberg sebagai penggantinya. Di tangan Vandenberg, timnas Indonesia U23 gagal lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Padahal turnamen itu sebelumnya jadi ajang gemilang ketika masih ditangani Shin STY. Masih ingat kan, waktu itu Garuda Muda bikin kejutan dengan menyingkirkan Korea Selatan dan melangkah sampai semifinal. Kini, ceritanya berbalik. Indonesia bahkan tak sanggup menembus babak final. Media Korea bernama Best 11 menuliskan kritik tajam. Dalam artikelnya, mereka terang-terangan memberi judul kalau Vandenberg lebih buruk daripada Sintayong. Mereka menyoroti bagaimana para penggemar Indonesia mulai membandingkan dua sosok itu. Vandenberg yang datang dengan status pelatih baru langsung dihujani kritik keras karena gagal memenuhi ekspektasi. Sementara nama STY justru makin harum karena dianggap jauh lebih berhasil. Best 11 juga mengingatkan kembali soal keputusan mendadak yang diambil Indonesia pada Januari lalu. Saat itu, federasi merombak struktur timnas. Patrick Kluivert ditunjuk memimpin tim senior, sementara Vandenberg menangani U23. Alih-alih membawa peningkatan, prestasi tim justru merosot. Yang bikin semakin pedas adalah perbandingan langsung dengan pencapaian STY. Media Korea mengingatkan bahwa Piala Asia U23 dulu jadi panggung gemilang bagi Sintayong bersama Indonesia.
Perbedaan hasil itulah yang mereka sebut sebagai bentuk karma dari keputusan berpisah dengan sang pelatih. Sassuolo akhirnya meraih kemenangan perdana mereka di Serie A musim ini. Dan lawan yang mereka taklukkan bukan tim sembarangan. Lazio, salah satu raksasa Italia, harus tumbang dengan skor tipis 1-0. Hasil ini terasa spesial, bukan hanya karena 3 poin pertama, tapi juga karena perjuangan luar biasa para pemain, termasuk sosok yang paling disorot, Jay Itzes. Pelatih Fabio Grosso sampai angkat topi melihat penampilan anak asuhnya. Dalam konferensi pers, ia bilang kemenangan ini jelas tidak datang dengan mudah. Lazio punya serangan yang berbahaya, tapi Sassuolo berhasil bertahan dengan disiplin. Grosso menegaskan bahwa timnya butuh penampilan besar untuk bisa meraih hasil seperti ini, dan itu benar-benar ditunjukkan di lapangan. Ia juga menambahkan bahwa skuadnya sedang berkembang, pelan tapi pasti, dengan banyak hal yang harus terus diperbaiki. Di laga ini, Jay Itzes dipercaya tampil sejak menit awal. Ia berduet dengan Tarik Muharemovic di jantung pertahanan, mengawal formasi 4-3-3 racikan Grosso. Sepanjang 90 menit, keduanya jadi tembok kokoh yang sulit ditembus. Bukan cuma sekedar bertahan, Itzes juga terlihat tenang saat membangun serangan dari lini belakang. Kepercayaan diri yang ditunjukkannya membuat rekan-rekan setim bisa lebih nyaman mengalirkan bola. Clean sheet yang diraih Sassuolo jadi bukti betapa rapatnya pertahanan mereka, dan peran Itzes di dalamnya jelas tak bisa dikesampingkan. Kemenangan atas Lazio ini lebih dari sekedar 3 poin. Bagi Sassuolo, ini adalah tanda bahwa mereka bisa bersaing setelah promosi ke kasta tertinggi. Bagi Jay Itzes sendiri, ini seperti konfirmasi bahwa dirinya memang layak dipercaya sebagai starter di level setinggi Serie A. Fans Indonesia tentu makin bangga, karena salah satu wakil Garuda kini ikut ambil bagian dalam kemenangan bersejarah ini. Nama Jay Itzes lagi-lagi bikin heboh. Pemain timnas Indonesia yang baru bergabung dengan Sassuolo ini langsung bikin kejutan besar di awal musim Serie A. Bayangin aja, baru beberapa pertandingan, dia udah berhasil menyingkirkan kapten tim sendiri, Filippo Romagna dari posisi starter. Bukan hal kecil, karena Romagna jelas punya status penting di klub. Semua bermula waktu Sassuolo tandang ke markas Cremonese di pekan kedua Liga. Pelatih memutuskan pasang pola 4-3-3, dan di lini belakang, Jay Itzes dipercaya untuk duet bareng Muharemovic. Romagna yang biasanya jadi pilihan utama, kali ini harus rela duduk di bangku cadangan. Memang Sassuolo kalah tipis 3-2 di pertandingan itu, tapi sorotan besar tertuju ke Itzes. Orang-orang langsung sadar, pelatih Sassuolo nggak main-main kasih kepercayaan ke pemain baru ini. Kepercayaan itu ternyata bukan sekadar uji coba. Di laga berikutnya melawan Lazio, Itzes kembali turun sejak menit awal. Lebih gila lagi, dia main penuh 90 menit dan Sassuolo berhasil menang 1-0. Lagi-lagi, Romagna cuma bisa duduk manis di bench, nonton timnya berjuang tanpa dirinya. Buat banyak orang, ini jelas bikin kaget. Soalnya jarang banget ada pemain Asia Tenggara, apalagi dari Indonesia, yang langsung dipercaya di Liga Top Eropa, apalagi sampai menggeser kapten tim. Sekarang yang bikin penasaran tentu perjalanan Itzes ke depan. Serie A bukan liga yang ramah buat pemain baru. Persaingannya ketat, tekanannya gila-gilaan, dan sedikit kesalahan bisa bikin posisi langsung goyah. Tapi kalau Itzes bisa terus tampil konsisten, makin nyatu dengan gaya main Sassuolo dan jaga performanya tetap stabil, peluang dia jadi pemain inti jangka panjang terbuka lebar. Pertanyaannya tinggal satu, mampukah dia mempertahankan momentumnya dan benar-benar menjelma jadi andalan baru Sassuolo? Timnas Indonesia baru saja menjalani laga uji coba melawan Lebanon di FIFA Matchday. Pertandingan ini sebenarnya penuh harapan, tapi hasil di lapangan malah bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Skuad Garuda memang mampu menguasai bola, tapi ujung-ujungnya tetap buntu di depan gawang. Gak ada satupun gol tercipta, dan ini jelas jadi bahan evaluasi serius. Sumarji, salah satu pengurus PSSI, langsung buka suara soal masalah ini. Menurutnya, ketidakmampuan timnas mencetak gol bukan hal yang bisa dibiarkan. Ia menegaskan bahwa semua akan masuk dalam catatan evaluasi dalam waktu dekat. Katanya, ini jadi pekerjaan rumah besar buat federasi dan tim pelatih. Bagaimanapun juga, dominasi permainan tanpa hasil konkret sama saja kosong. Kalau dilihat dari ranking FIFA, posisi Indonesia memang masih sedikit di bawah Lebanon. Jadi kalau dipandang dari angka, Lebanon memang lebih unggul tipis. Makanya, pertandingan itu seharusnya bisa jadi ukuran penting. Karena di ronde berikutnya, Indonesia bakal berhadapan dengan lawan yang jauh lebih berat, Arab Saudi dan Irak.
Menariknya, Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas, ternyata cukup aktif memberikan masukan. Menurut Sumarji, Kluivert sering membagikan catatan ke grup WhatsApp khusus. Isinya soal kelebihan dan kelemahan tim, juga hal-hal yang perlu diperbaiki pemain ketika kembali ke klub. Jadi, walau nggak selalu di lapangan, Kluivert tetap memastikan para pemain tahu apa yang harus dilakukan. Ini penting, apalagi kalau mengingat lawan berikutnya adalah tim kuat dari Timur Tengah. Singkatnya, PSSI sadar betul ada masalah di lini serang. Evaluasi akan segera digelar dan publik jelas menunggu perubahan nyata. Karena buat fans Indonesia, bukan sekedar dominasi penguasaan bola yang dibutuhkan, tapi gol-gol yang bisa bikin Garuda benar-benar terbang tinggi.